Pagi persembahan RRI Manado. Oke, baik, shalom, selamat pagi kembali ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran kami di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 21 April 2026. Seperti yang sudah saya sampaikan dan informasikan tadi ya sebelumnya, kita pagi ini akan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 dengan tema berkenan kepada Allah. Dan Mutiara Pagi ya kami live ya pagi ini melalui via Zoom ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Agama Kristen. Baik, nanti ada sesi interaktif juga ya baik melalui SMS, WhatsApp ataupun line telepon di 0821 9583 5080 atau Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaan Anda ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, kami langsung saja menyapa Shalom. Selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, baik Pak Pendeta, silakan untuk perenungan firman pagi hari ini. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Mulia dan agunglah nama-Mu Allah, sumber kehidupan kami. Berterima kasih untuk waktu yang indah kami bisa diberi lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Tuhan ambil alih, Tuhan tolong kami semua oleh kuasa Roh Kudus untuk memahami dan melakukan firman. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Cia yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim yang ada. Bahkan semua yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Kisah Para Rasul pasal 10, ayatnya yang ke-34 dan 35. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita mau melamar pekerjaan, biasanya selain kita membawa lamaran, biasanya ada wawancara. Dan wawancara ini biasanya paling menentukan, karena akan dikonfirmasi soal ijazah pengalaman kita dari wawancara ini. Termasuk apakah kita berkenan atau tidak. Dari hasil wawancara, kalau berkenan berarti kita lolos ya. Dan kita bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Mungkin ada yang bertanya, apa sih prasyaratnya kita supaya kita berkenan kepada Allah? Saudara, dalam bacaan ini punya kisah ya, seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang pemimpin pasukan ya, yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa setiap doanya dan setiap perbuatan baiknya itu diberkati oleh Tuhan? Kenapa? Karena sekalipun dia bukan orang Yahudi, tetapi sesungguhnya Allah menghendaki ia bisa jadi berkat. Dan karena itu ia mengundang Rasul Petrus untuk bisa hadir bersama-sama dengan dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Rasul Petrus pun sadar dan tahu bahwa Cornelius bukanlah orang Yahudi, tetapi cara hidupnya yang benar di hadapan Allah membuat dia tahu bahwa Tuhan berkenan kepada siapapun yang hidup sesuai kehendak. Dalam bacaan kita dikatakan
Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, ini yang menarik. Sering kita suka membedakan, ya, membedakan satu terhadap yang lain. Melihat warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja dari kepangkatan ataupun jabatan. Yang agak keliru buat saya melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang kadang merasa diri paling hebat, ya, dari antara orang lain, sehingga kadang melupakan dia berasal dari mana atau latar belakang hidupnya dari mana. Mungkin karena popularitasnya semakin terangkat, ya, dan punya jabatan tertentu sehingga melupakan siapa kita. Padahal kalau kita membaca bacaan ini, siapa yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia huruf besar, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara soal siapa kita dan bagaimana sesungguhnya kehidupan kita, harus berkenan kepada Allah. Saya bilang tadi bahwa banyak orang yang mulai membedakan satu dengan yang lain, tapi lupa bahwa kita sama di mata Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara sukses hari ini, saudara bahagia hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan jangan sampai kita melupakan dia yang memberikan itu dalam hidup kita. Hari ini kita disadarkan benar dari pengalaman hidup, bahkan juga pengalaman perjumpaan antara Cornelius dengan Tuhan. Membuat kita tahu bahwa orang yang dianggap pun bukan orang Yahudi bisa dipilih oleh Tuhan. Orang yang mungkin dianggap rendah dan biasa oleh manusia bisa Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Karena perputaran kehidupan kita manusia itu, ya, masing-masing ada dalam pengaturan Tuhan. Catatan terakhir buat kita yang membuat kita berkenan kepada Allah adalah cara hidup kita yang benar. Mari seperti lagu Kidung Jemaat, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dan itulah yang menjadi bagian kehidupan orang-orang percaya yang akan mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan. Tuhan menolong dan memberkati firman. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, sudah menguatkan kita ya sebelum kita melangkah dengan berbagai aktivitas ya di hari ini. Baik, dan pendengar, kita masuk di sesi interaktif pagi ini ya dalam perenungan firman Tuhan. Sekali lagi melalui Kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 dengan tema berkenan kepada Allah. Line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 segera dibuka. Ya, atau Anda ingin bertanya atau ingin didoakan bisa kasih komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta. Ini sudah ada dari Oval di Sea. Selamat pagi RRI. Sebagai perantau dari Jakarta yang dinas di Manado, saya bersyukur karena teman-teman di sini banyak membantu untuk saya bisa beradaptasi meskipun kami di kantor berbeda latar belakang suku maupun agama, namun kami saling melengkapi dan saya melihat itu sebagai hal yang berkenan kepada Allah. Ya, mungkin maksud dari Oval ini apa maksud dari tidak melihat dari latar belakang suku ataupun agama, tapi tetap berkenan kepada Allah. Bagaimana itu Pak Pendeta? Iya, baik, kita perlu melihat ya apa yang tertulis dalam Alkitab ya. Perjalanan bangsa Israel itu, ya, kita lihat Tuhan bisa pakai bangsa lain ya, supaya mereka juga taat dan dengar-dengaran pada Tuhan. Ada banyak hal sih sebenarnya Bung Mike ya yang kita perlu telusuri, memahaminya, melihat bagaimana cara Tuhan membentuk umatnya. Jadi kalau kita hadir dalam sebuah pekerjaan di satu daerah tertentu, ya, kemudian kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda ras dan suku,
tetapi juga saudara itu memperkaya kehidupan kita, why not? Ya, kenapa tidak? Ya, ya dalam satu kantor, ya orang punya bermacam-macam karakter. Ya. Dan justru dari situ pengalaman itu yang membuat kita diperkaya untuk bisa melihat apa maksud dan tujuan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Memang tidak semua orang sih Bung Mike yang bisa menerima situasi dan kondisi seperti itu. Ya, mungkin ada yang bilang begini, wah kenapa saya harus ada di sini, kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda, bagaimana saya bisa berkembang dan sebagainya. Ya, saya kasih contoh pengalaman ya, yang sekarang Pak Pendeta sementara mengambil studi, menyelesaikan studi untuk profesi. Ya, dan itu harus kembali bolak-balik Jogja ya. Memang latar belakang budayanya berbeda, tapi orang harus jujur kalau di Jogja makanannya murah, tempat tinggalnya murah ya. Kemudian punya teman-teman mahasiswa yang berbeda dari latar belakang, termasuk umur ya. Ada yang dari Jawa ya, kemudian ada yang dari Medan, ya, kemudian ada dari Toraja ya. Mungkin saya satu-satunya dari Manado dan punya suku Sangihe ya. Tapi justru keperbedaan itu tidak membuat kita jauh ya dari apa yang Tuhan inginkan. Justru kita saling melengkapi. Artinya mau bilang bahwa kalau Tuhan berkenan, kita ada di situ dan Tuhan memberkati pasti. Sama dengan oval ya tadi. Ya, dari kisahnya, ya dari keperbedaan suku, agama, justru dia bisa melihat ada banyak hal yang saling menopang satu terhadap yang Saling lain. Nah, itu yang melengkapi. sebenarnya yang perlu diingatkan, gitu Bu. Oke, baik. Baik Pak Pendeta, ini ada respon melalui line telepon. Kita ke penelpon. Shalom, selamat pagi. Halo, Halo, selamat pagi. halo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Mike, selamat Iya, pagi Pendeta. iya, selamat Oh iya, pagi. Ya, dengan siapa di mana ini Pak? Dan Om Boy di Tomohon. Oh, Pak Boy Tomohon. Oke, baik. Silakan Pak Boy. Eh, Begini Pak Pendeta, kita ini waktu masih remaja, tapi 17 tahun ke atas sedikit, kita selalu bergaul jauh dengan pemuda gereja. Serta umur agak dewasa sedikit, kong kita pergaulan jauh dengan Tuhan, karena kita bergaul bukan di kriminal, tapi di pergaulan yang Tuhan tidak berkenan. Nah, sampai sekarang umur kalau sekarang 70-an tapi umur Pak Pendeta. 73 tapi umur. Iya. Waktu kita pergaulan jauh dari Tuhan, kita bergaul mau bilang apa itu di pergaulan wanita. Nah, nanti kita berumah tangga di umur 35. Kita sekarang sudah ingat tuh kita perbuatan dulu itu sampai kita berumah tangga ini. Tapi istri Tuhan sopange, pendeta tahu sekarang kita kehidupan dengan tapi anak ruli. iya. Nah, tolong Pak Pendeta bagaimana supaya kita tetap kuat dan kita tetap setia Pak Tuhan. Dari kalau kita anak ini anpal Dede Saki, kita hidup sendiri sekarang, cuma tinggal kita dan tapi anak. Oke. Cuma Baik. kita memuji Tuhan, menyanyi sambil berdoa. Nah,
Tuhan tolong kita dan tolong pendeta beri kuat terus bagi kita. Terima kasih. Baik, Shalom. damai di hati. Oke, terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon ya. Mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Pendeta. Bagaimana? Iya. Setiap latar belakang hidup orang berbeda-beda, Bung Mai. Ya, Iya. ceritanya berbeda-beda, pengalamannya, perjumpaannya dengan Tuhan berbeda. Ya. Kadang pengalaman itu menjadi guru ya dalam setiap perjalanan kehidupan. Iya betul. Kita tidak cepat menghakimi setiap orang, tapi kita juga tidak cepat membenarkan setiap apa yang dilakukan setiap orang. Ya, artinya apa? Ada satu penilai yang tepat yang selalu menilai kita dengan benar, ya, yaitu Tuhan. Ya. Kadang kalau orang dan orang kan jaban nilai DP jawaban sedikit berbeda, Bung Mike ya. Iya. Menurut pandangan orang, oh kita tahu dia itunya bagus ya. Tapi orang tidak tahu latar belakang kehidupannya. Yang paling tahu kan Tuhan. Ya. Orang hanya bisa melihat dari latar belakangnya yang ya mungkin tidak terlalu boleh dikata 50% lah. Ya. Tapi orang kan selalu melihat hal-hal yang buruk. Itu sama seperti contoh Bung Mai. Ketika ada anak di sekolah, gurunya mengajar perkalian, dari perkaliannya, dari soalnya nomor 1 sampai 9 semua benar. Tapi di nomor ke-10 ada satu yang salah. Mereka tidak menilai yang 9 yang benar paling banyak. Tapi justru satu kesalahan itu yang dinilai. Pak Guru salah, aduh Pak Guru ini. Dan mereka membuli Pak Gurunya ya. Padahal ada 9 yang benar. Karena orang selalu melihat sebuah kesalahan. Begitu juga kebaikan Bung Maik. Kalau Bung Maik bikin kebaikan ada 100 kali kebaikan dan lantas Bung Maik bikin satu kesalahan, mereka akan melupakan 100 kebaikan dan mengingat satu kesalahan. Nah, inilah manusia cara menilainya. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Boy ini adalah sebuah ungkapan kesaksian ya. Bahwa dia sadar dulunya dia bergaul dengan Tuhan. Tapi kemudian dia lepas kontrol dan kembali kepada pergaulan yang Tuhan tidak berkenan. Dan dia menyadari setelah dia mengambil keputusan untuk menikah, ada hal dan pergumulan yang harus dia lewati. Mungkin Pak Boy tidak sempat mengatakan dan harus mengatakan yang sebenarnya bahwa inilah kalau boleh dikata Bung Mike sebagai bayar harga, ya. Dibandingkan kalau saya mengutip apa kata firman Tuhan, lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada kita menderita kekal di neraka. Ya. Artinya apa? Kalau pengalaman hidup kita yang kita harus bayarkan dalam kehidupan penderitaan di dunia, lebih baik kita rasakan sekarang supaya ketika dalam perubahan hidup ya kita berkenan pada Tuhan. Jadi sebenarnya Bung Mike, Pak Boy mau bilang mana yang berkenan? Ya, kehidupan saya yang dulu masih pemuda atau kehidupan saya yang sekarang. Ya, kalau pemuda kan kita sudah lewat. Iya. Kemudian apa yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan pada Tuhan kan sudah lewat. Nah, Pak Boy harus berpikir bahwa sekalipun 73 tahun, ya Pak Boy harus kembali lagi dalam kehidupan yang Tuhan mau, gitu ya. Dan kalau sekarang bersama dengan anak Ruli, dengan segala keterbatasannya, jalani saja kehidupan kita sambil minta Tuhan pegang kendali, ya. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Memang ada yang mengatakan Pak Pendeta sangat enak lah kalau kita mengatakan dalam bentuk khotbah, tapi bagaimana menjalani? Saya berani taruhan dengan mengatakan, saya tidak hanya berkhotbah Bung Mai, tapi saya pernah mengalaminya. Dan bagaimana hidup dengan Tuhan itu bukanlah hal yang biasa. Ya, ada salib yang harus kita pikul dan perjalanan hidup kita harus berkenan kepadanya. Saya yakin juga Bung Mike melewati proses yang luar biasa dengan Tuhan. Dan karena itu, kenapa kita punya kerinduan untuk terus melayani Tuhan? Karena buat apa kita hidup, lantas hidup kita ini tidak berkenan dan tidak berguna bagi Tuhan. Lantas, kalau dunia ini menjadi milik kita dengan segala harta kekayaan yang luar biasa, apakah itu sudah menjadi jaminan buat kita untuk bisa menikmati sorga? Tidak juga. Ya. Justru adalah ketika kita berkenan di hadapan Allah dan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka segala penderitaan itu bagi kita adalah hal yang biasa. Ya, kalau Yesus bisa menderita buat kita, sebagai pengikut Yesus, kenapa kita harus takut ya untuk menderita? Bukankah kemenangan sudah Dia taruh atas hidup kita, dan kita sudah dijamin oleh kehidupan yang Yesus mau? Begitu Bung Mai. Oke, baik, luar biasa. Demikian ya Pak Boy yang ada di Tomohon. Pak Pendeta, sebenarnya dari perenungan firman Tuhan kita pagi ini,
apa kira-kira pesan utama yang ingin Tuhan sampaikan melalui perkataan Rasul Petrus ini, Pak Pendeta? Betul. Ini menarik sekali pertanyaannya, Bung Mai. Dari kisah Cornelius dan Petrus ini, dua-dua ada dapat penglihatan. Penglihatan yang pertama pada waktu Cornelius dia berdoa dan dia melakukan sedekah untuk orang-orang Yahudi. Ini luar biasa. Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan bilang ya lewat malaikat bahwa semua yang dia lakukan itu Tuhan inginkan, Tuhan berkenan. Dan karena itu dia mesti berjumpa dengan Petrus. Bahkan Petrus pun pada waktu dia melihat ya ada semacam layar begitu besar atau tikar yang terkembang, kemudian di sana ada makanan yang tidak haram dan kemudian disuruh sembelih. Petrus bilang, itu tidak boleh, itu haram. Dan apa yang Yesus katakan dalam penglihatan itu? Kalau Tuhan berkenan, semuanya bisa dimakan. Ya. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah menyatakan kemuliaannya supaya kita berkenan kepada Allah. Dua kesaksian ini mau bilang kepada kita bahwa dua-dua punya latar belakang yang berbeda. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang dipakai oleh Allah, orang Yahudi, dan pada waktu dia berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis. Dan semakin banyak orang-orang percaya bertambah-tambah dalam setiap hari. Dan sekarang Cornelius adalah seorang pemimpin prajurit dan kemudian dia tinggal di Kaisarea, ya, dia keturunan Romawi dan dia bukan orang Yahudi, ya. Sekalipun dia berbeda, tapi Tuhan berkenan memberkati hidupnya. Jadi mau kasih ingat apa orang mulai, Tuhan bisa pilih siapa saja menurut kehendaknya dari latar belakang kehidupan yang berbeda dan dipakai Tuhan menjadi alat berkat. Ini menarik, ini luar biasa. Jadi ini pesan yang diingatkan kepada kita. Kalau Tuhan yang pilih, nyendak akan pernah salah pilih. Oh, baik. Oke, baik Pak Pendeta. Kita ke YouTube, ini ada dari Omnivora. Shalom. Bagaimana harusnya agar pekerjaan atau usaha kita itu bisa disebut berkenan kepada Allah? Terima kasih. Ya, kalau usaha dan pekerjaan kita yang berkenan, berarti pekerjaan dan usaha yang benar ya, Bung, ya. Ya, kalau orang berusaha, berjual, jangan coba-coba tambah tuh timbangan atau tumbuh ke atas tuh timbangan, akhirnya bukan 1 kilo atau 1 liter yang jadi, ya, malah justru tak kurang dan lain sebagainya. Karena apa yang dipakai pada kita, pada orang lain itu juga akan dipakai pada kita, ya, begitu. Jadi kalau orang bekerja lagi tidak bisa pencuri tulang. Kalau orang bekerja, bekerjalah dengan baik-baik. Kalau orang berusaha, berusaha baik-baik. Kalau orang melayanilah Tuhan dengan baik tanpa membeda-bedakan. Sering miris Kang Bung Mai. Ya kadang pelayanan dibeda-bedakan gitu ya. Ya kalau orang yang biasa-biasa kadang aduh susah sekali ya. Ya tapi kalau orang yang luar biasa, woi cepat-cepat. Nah ini sangat miris buat saya untuk bisa melihat ya. Jadi kalau pekerjaan dan usaha yang berkenan adalah pekerjaan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat-ingat Jo, kalau misalnya orang baking kong itu bagus, berarti itu yang Tuhan inginkan. Maka kalau stagnan sampai di situ mesti replay kembali, kemudian ingat, apa yang kurang? Kita ada baking kesalahan apa ini? Sampai tuh berkat dapat lihat rupanya tidak ada. Mungkin kasih ingat buat orang, ada sesuatu yang salah orang ada baking gitu untuk Omnivora ya. Oke. Terima kasih. Baik. Oke, pendengar, kami masih buka sesi interaktif ya untuk pagi ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821 95 835080. Baik, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sagai. Ya. Oke, silakan Pak Sagai. Selamat pagi Pak Pendeta Alfred. Iya, betul sekali Pak Sagai. Pak Mai. Iya. Ini ya apakah model kesaksian, tapi apa yang kita sudah dengar Pak Boy tadi, kita juga teringat dengan kehidupan saya. Kita menikah di usia 22 tahun. Sesudah menikah, ya kita
kita kan kerja pegawai, tempat pekerja pindah-pindah. Mm-mm. Dulu di Kauditan, Hermadidi, Bitung, Tumpaan, pokoknya pindah-pindah. Dalam kehidupan itu kita menganggap ya kita melaksanakan tugas dan setiap ada ibadah hari Minggu kita masuk gereja. Tetapi di kehidupan itu kita menjalani kehidupan ini biasa-biasa saja. Kemudian pada satu ketika kita didaulat untuk menjadi pelayan khusus. Mm-mm. Tapi kita tidak layak untuk itu. Merasa Karena tidak layak kita, ya. merasa tidak layak. Karena jangankan itu, kita didaulat saja berdoa di tempat ibadah di kolom. Kita merasa kita tidak siap, kita tidak bisa, kita tolak. Kemudian begitu terus menerus, berapa kali didaulat untuk jadi pelsus. Di usia semua 40 tahun, kembali kita didaulat untuk itu. Dan waktu itu terpilih. Kita Iya, halo. kita berpikir waktu itu kita mau tolak atau seperti apa, tapi so terpilih. Ya akhirnya kita terima karena pendeta juga membimbing. Dalam perjalanan itu, setelah so terima tugas pelayanan, berbagai jabatan di kantor, kita pernah jadi lurah, dan ada banyak jabatan yang diberikan. Akhirnya awalnya juga kita berpikir ini terlalu banyak ini pekerjaan, beban. Tetapi kita selalu dinasehatkan untuk terima tuh pekerjaan itu sambil mengucap syukur. Akhirnya jalani terus, ya dari periode ke periode, dipilih kembali sampai so habis umur. Oke, Dan baik. sekarang di usia 71 tahun, kita menganggap sebagai pelayan itu adalah kita kewajiban. Jadi walaupun so tidak pelsus di apa semua, tapi untuk melayani kita selalu menganggap itu adalah kewajiban. Dan kita bermohon Pak Pendeta Alfred untuk selalu membimbing, justru tiap tetap kita suka sekali mau dengar nih Mutiara Pagi ini untuk menjadi bimbingan. Oke, baik. Doakan kita, doakan keluarga. Ya. Saya kira itu saja. Oke, Mai iya baik dan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Oke, bagaimana Pak Pendeta tanggapannya nih? Iya. Jadi Bung Mike, setiap orang punya pengalaman yang berbeda ya. Dan ternyata setelah keputusan finalnya daripada Pak Sagai untuk melayani Tuhan, 2 kali penolakan ini ya. Dan ketika keputusan yang terakhir adalah menerima tanggung jawab yang besar ini, ya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tanpa kita harus kembali mengingat masa lalu hidup kita. Itu kalau orang kembali ke Alkitab, Kejadian pasal 19 ada kisah tentang Sodom dan Gomora. Itu Tuhan bilang, jangan tengok-tengok ke belakang. Tapi istri Lot pada waktu lari dia bahagia ke belakang. Akhirnya jadi tiang garang.
Artinya semua orang punya latar belakang kan, Ibu Mike. Mm-mm. Ya. Betul. Orang kita tidak tahu apa yang pernah orang alami dulu, tapi sudah jauh ingat-ingat, Mm-mm. lewat itu. Mm. Yang orang making sekarang adalah tetap maju. Paulus bilang, dan mengarah diri ke depan, ya, berlari-lari mengarah kepada tujuan yang berkenan. Jadi orang punya tujuan. Hidup kita yang berkenan pada Tuhan itu menjadi tujuan. Sudah jauh ingat-ingat tuh di belakang, karena kalau orang mau ingat-ingat tuh di belakang. Kalau dulu mungkin orang pernah sukses, ya, orang punya tanggung jawab yang luar biasa, ada prestasi-prestasi yang pernah orang lewat, nah itu orang selewat. Sekarang ke depan, apa yang akan orang capai? Hidup yang berkenan kepadanya. Supaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan mau panggil, orang hidup sesuai dengan Tuhan berkehendak. Itu yang paling penting. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, ini kalau dari definisi berkenan kepada Allah, kalau menurut sudut pandang teologi Alkitab, apakah hanya seputar melakukan ibadah saja? Karena kalau kita melihat sekarang banyak orang yang rajin ibadah, semua dihadiri, tapi itu hanya sebagai formalitas, dan pada kenyataannya kehidupan sehari-harinya bertentangan dengan apa yang dilakukan. Bagaimana Pak Pendeta? Iya, kalau bicara soal berkenan kepada Allah dalam semua lini, ya, dalam semua bidang, Bung Mai. Iya. Apapun yang kita lakukan termasuk pekerjaan, usaha. Kalau orang mau bilang bahwa orang usaha berkenan pada Tuhan, lantas orang ruci, ya, orang bilang berjual pas 1 kilo, nih tahu cuma nyada sampai 1 kilo, ya. Nah ini kan berarti tidak berkenan, gitu ya. Pokoknya bablile kamari ke seorang susah sekali lagi, dah kumpul-kumpul akan doi mau beli, orang semakin modok akang. Nah ini kan nyadak berkenan. Ataupun dalam pekerjaan, ya, orang setahu bahwa pekerjaan yang orang lakukan ini lebih banyak orang lain yang kerja. Orang cuma sadiki kerja, orang suka lebih untung lebih banyak daripada orang lain. Nah, orang so ambil orang pebagian, ya. Sedangkan orang pebagian yang sebenarnya nyadak seperti itu, ya. Ataupun dalam pelayanan, ya. Dalam pelayanan kan Tuhan inginkan orang berkenan dalam pelayanan pada Tuhan, ya. Orang nyadak jam melayani sungguh-sungguh, tapi orang minta kalau boleh, ya, orang bisa dapat upah yang sungguh-sungguh begitu, tapi pelayanannya tidak sungguh-sungguh. Nah, ini jadi mesti dalam segala bidang, Bung Mek, ya. Pak Pendeta dulu, ya, waktu masih di jemaat, ya, mau pendeta jemaat ataupun ketua jemaat, jarang sekali Pak Pendeta itu minta Pak Pendeta gaji, Bung. Bukan sombong, bukan karena Pak Pendeta penyedoi, bukan. Pendeta serba kekurangan, Bung Mai. Tapi bagi saya adalah melayani job. Nanti Tuhan yang perlengkapi, gitu ya. Kadang ada 4 bulan baru kurang orang japi antar, atau kurang bendahara aja bilang, pendeta so 4 bulan belum bayar gajinya, ada apa-apa. Tapi Tuhan tetap masuk setiap bulan. Kalau ada berkat-berkat tetap mesti masuk. Artinya apa? Saya mau bilang, hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, nanti Tuhan yang atur. Ya, itu tuh DP bahasa sekarang bilang, Bu Mai, kalau Tuhan yang pilih, ya, yang pasti Tuhan akan sediakan, gitu. Oke. Jadi nggak usah takut. Oke. Baik Pak Pendeta, untuk yang terakhir ini mungkin banyak pendengar yang saat ini merasa hidupnya jauh dari Tuhan, ya, sama seperti pengalaman dari Pak Boy tadi, ya, Pak Sagai. Nah, kira-kira apa langkah yang harus mereka lakukan agar kembali bisa berkenan kepada Tuhan? Betul. Jadi Bung Mike, saya kasih ibarat kalau Bung Mike lihat emas murni, ya. Untuk mencapai sesuatu emas murni yang harus dilakukan apa? Perlu dibakar, ya, Bung, Dibakar, ya. Artinya hidup kita itu kalau supaya berkenan pada Tuhan harus berubah. Ya, dan kalau kita ingin berubah itu tidak mudah, Bung Mike, ya. Ada proses yang harus dilewati. Ya. Saya kasih contoh misalnya, ketika orang punya kerinduan, sebelum tidur harus baca Alkitab, sebelum tidur harus berdoa. Bangun tidur hal yang sama harus kita lakukan, ya. Mungkin 1-2 minggu masih dapat rasa ringan, tapi kalau setiap hari dapat rasa berat, ya. Tapi itu yang harus orang mesti bikin, gitu. Itu yang orang mesti lakukan supaya berkenan pada Tuhan. Memang untuk mencapai sebuah perubahan yang luar biasa ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Tidak mudah.
Butuh Sama proses. seperti yang ada proses, sama seperti yang Bu Mike lakukan ya. Sama dengan bersama dengan Pak Pendeta. Kalau orang live subuh begini, ya dari pagi jam 5 sampai jam 6, ya ada hal yang perlu orang korbankan, yaitu apa? Orang pemangan toh, begitu. Orang rasa suka mau tidur ya. Orang mesti korbankan itu karena apa? Ternyata ada banyak orang yang mendengar, ada banyak orang yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Iya, betul. Contohnya banyak orang telepon, WA ya, lewat YouTube. Berarti kan ini bukan cuma program daripada RRI, ini bagian daripada pemberitaan firman untuk semua orang ya, Oke. yang harus orang lakukan. Makanya jangan menyerah pada keadaan, tetap semangat ya. Memang Pak Pendeta sadar ya, kadang ada waktu-waktu tertentu misalnya menyelesaikan tugas sampai tengah malam. Nah, yang Pak Pendeta tidak bisa adalah ketika kaget tasono kong iya. tawangu ini sobat janji pabung mai kong lupa. Gitu. Orang so tunggu-tunggu kong tak lupa tasono. Baik. Jadi itu dia. Oke. Jadi terakhir saya mau pesan ya, selama hidup yang Tuhan anugerahkan mari kita jalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita berkenan pada Tuhan. Itu saja Pak. Oke, baik. Mungkin mengakhiri Mutiara Pagi hari ini ditutup dengan doa Pak Pendeta. Silakan. Baik. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Banyak kali yang kami lihat atas kuasa-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama Tuhan, kami bisa melihat damai-Mu dan sejahtera. Tuhan berkenan terus memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karyawati, bahkan para kru yang bertugas secara khusus Bung Mike bersama dengan tim. Berkatilah pribadi dan keluarga anak-anak-Mu, dan kami percaya RRI semakin diberkati Tuhan. Diberkatilah Pak Boy dan anak Ruli yang ada di Tongohon, Pak Sage yang ada di Bitung, bahkan Omnivora. Siapa saja yang masuk lewat WA, telepon, YouTube, semuanya ada dalam berkat-Mu. Dan yang mendengarkan dimanapun berada, usaha, pekerjaan, pelayanan, semua diberkati Tuhan. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati para lansia Abraham Serius Sentra, bahkan juga Ibu Maraike Alelo MBA, memberkati orang tua Pak Franky Panelewen, bahkan juga Tuhan memberkati Ibu Welmin Tamangendar, Bapak Yunus Panggemonda, Oma Gong, Oma Poluan, semua ada dalam berkat Tuhan. Siapapun yang mendengar, semua dalam kasih dan anugerah-Mu. Bahkan kami minta supaya pemerintah bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota dan kota Manado secara khusus, lingkungan di mana kami tinggal semua ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk panitia SMSI, berkenan Tuhan memberkati pelaksanaannya, semuanya berjalan dengan baik, semua atas kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau. Dari kekal sampai kekal kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya bersama RRI pagi ini yang sudah menjadi saluran berkat untuk saya dan juga pendengar. Ya, semoga Tuhan memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan dan bersama dengan keluarga. Oke, dengan demikian pendengar dan pemirsa, saya Michael yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.